Hello guys, buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Semantik Digital. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang dunia teknologi ya, terutama dunia web programming. Saya tekankan saya bukan pakar di bidang ini, saya juga bukan anak IT, bukan mahasiswa IT atau engineer di perusahaan yang besar seperti Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Saya hanyalah seorang pemula yang kebetulan memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap dunia web programming. Oke, daripada kita berdebat, mari kita merapat dan berbagi manfaat tentang ilmu yang kita miliki walau hanya seuprit. Let's go. Halo guys, apa kabar nih? Selamat datang lagi ya. Kita sekarang belajar bukan ngelanjutin sih ya. Mungkin kayak kasus lah, ada apa? Kasus kayak kontak form gitu. Misalkan seperti ini nih, kita di video ini mau buat seperti ini. Ini website saya ya, maaf, website portofolio. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung buat kontak ya, seperti saya nih. Nah, seperti ini. Kontak ini, misalkan di website teman-teman, di web teman-teman atau portofolio teman-teman tuh apa, membuat sebuah kontak form lah gini, kayak hubungin saya gitu loh. Jadi kayak gini, misalkan nanti ada pengunjung datang pingin menghubungin teman-teman atau menghubungi siapa lah gitu. Jadi mereka mengisikan nama, email mereka dan pesannya apa. Misalkan mau nawarin project atau nawarin kerjasama kan bisa aja ya kan. Nah, ini gimana buatnya? Ya bisa aja sih, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya kalau yang gratis paling kita bisa pakai SendGrid, tapi itu banyak izinnya, harus apa, ribet lah gitu. Kalau yang gampang pakai Google ya, Gmail, kita pakai SMTP Gmail aja yang gampang ya, itu gratis. Ya kalau gratis itu paling cuman di limit aja, kita nggak bisa banyak, kayak nggak bisa banyak ngirim nerima email gitu, ada batasannya, tetap ada limitnya. Kalau nggak salah itu sekitar 500 apa 500 kalau nggak salah per bulan. Jadi di limit ya, nggak mentang-mentang gratis langsung unlimited, nggak. Tapi minimal kalau untuk baru memulai atau kita masih belajar ya nggak masalah sih. Misalkan 500 email per bulan kan lumayan lah ya kan. Kita dapat 500 inbox gitu kan dari pelanggan, itu lumayan ya kan. Nah jadi nanti kita buatnya itu gampang banget guys. Jadi cuman pakai modal apa ya, kita kan pakai Next ya, Next App, React atau React gitu. Kita cuman pakai library dari Notmailer. Jadi kita pakai ini ya, nanti kita pakai kita pakai Notmailer ya. Jadi kita cuman pakai ini aja, pakai ini sama SMTP-nya Gmail nanti. Oke. Nah, pertama-tama kita langsung aja ya, kita install dulu aja. Kita buat project baru ya. Tapi saya nggak akan buat bukan sebagus ya, maksudnya seperti ini nggak. Yang saya akan cuman tunjukin sebuah form biasa kayak gini nanti nih. Hasilnya cuman gini aja, yang penting logiknya teman-teman paham gitu. Alurnya tuh seperti ini gitulah. Saya akan buat sebuah form ya, nggak ada CSS-nya lah, ini biasa kan. Ya ini kalau teman-teman mau belajar front end tuh, ini saya buat portfolio web ini apa ya, ngikutin tutorialnya ini nih Pak dosen Sandika Galih tuh di channelnya WP Unpas tuh. Saya dari dulu nontonin itu aja, jadi memang benar-benar otodidak sih. Nah kebetulan kan di videonya Pak Sandika Galih di WP Unpas itu kan belum sampai di belum sampai ini nih, kontak ini gimana caranya biar bisa berfungsi lah gitu. Jadi sekedar front UI-nya aja kan kalau di sana. Nah, makanya di sini saya mau sharing nih gimana biar ini berfungsi gitu, kontak ini biar bisa benar-benar ngirim email ke kita gitu. Oke, langsung aja. Oke, sekarang kita buat projectnya ya teman-teman. Ini kita close aja lah. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Saya jadi cuman fokus di formnya ini aja ya. Oke, sekarang kita buat dulu form projectnya seperti biasa. Kita npx create next app spasi nama, atau kita buat ini kalau mau versi terakhir spasi nama projectnya ya. My contact form ya.
Ini bebas teman-teman, mau buat di mana aja, mau namanya apa aja bebas. Kita tunggu sampai selesai. No. Jadi kita nggak usah pakai TypeScript dulu ya. Do you want Eslin? Yes, nggak apa-apa. Ini lumayan lama, nggak lama sih, paling ya 2-3 menit lah. Tergantung internet kita juga ya. Kalau internetnya ngebut yuk pakai bisnet atau apa gitu, ya cepet juga. Jadi ini lagi ngedownload kayak ini ya, installing ini dependensiesnya itu kayak React DOM, Next, Eslin gitu. Jadi lagi ngedownload ini. Tunggu aja guys ya sampai beres. Oke, ini udah beres ya. Kita coba tes, kita run dulu. npm run dev. Salah. Kan kita belum masuk ke ini ya, kita belum masuk ke direktorinya. Kita masuk dulu ke direktori yang barusan kita buat, baru kita npm run dev. Oke, ini udah jalan ya di localhost 3000. Coba kita jalankan localhost. Alah, salah lagi. Localhost 300. Apaan 300? 3000 coy. Oke, ini udah beres ya. Ini kalau kita pakai next tuh ini berhasil, itu berarti kalau pakai ini. Oke, langsung aja kita buka di kode editor. Mana kode editor? Aduh, ribet banget. Kita buka di kode editor. Saya pakai VS Code ya. Kalau teman-teman pakai yang lain ya terserah. Misalkan pakai laptopnya MacBook atau apa ya bebas aja sih. Oke, ini teman-teman ini udah terbuka ya. Kita lihat di next ini ada pack. Nah, nanti itu kita mainnya cuman apa ya? Kita edit dulu di bagian indeks ya. Indeksnya ini kan tadi kan tampilannya seperti ini ya. Kita hapus dulu lah. Kita kosongkan dulu. Ini main kita hapus aja lah. Oke, footer juga hapus. Bah, benar-benar kosong plong-plong. Oke, ini kosong, ini project kosongan. Oke, terus selanjutnya kita coba buat header dulu ya. Ini cuman apa ya? Cuman nggak harus dibuat juga. Maksudnya tuh biar apa ya? Kontak. Biar enak aja dibaca. Kontak nih. Alay banget ya. Section. Langsung di sini nanti div. Nah, di sini kita buat form ya. Kita buat formnya. Kalau aku sih biasanya buat pakai komponen ya. Langsung di sini juga nggak apa-apa. Kalau aku suka langsung buatnya tuh di komponen, formnya di komponen. Siapa tahu nanti mau dibuat dipakai di tempat lain kan bisa ya. Gitu. Mau dibuat langsung di sini formnya juga bisa. Kita coba di gitu sih. Kita buat komponen aja ya. Kita buat folder baru di rootnya. Komponen. Kita buat folder baru. Kurang S coy. Komponen ts. Oke, di sini kita buat new file. Filenya kontak. Pakai huruf gede ya awalnya ya. Kalau komponen itu huruf gede, langsung kita mulai coding. Ini hapus aja nih, import React-nya dihapus aja. Soalnya next ini udah include ya, udah include React udah. Jadi nggak perlu kita import React, dia sudah ada React-nya. Terus selanjutnya kita buat formnya. Di sini langsung aja guys, langsung aja form. Ini hapus aja div-nya, kita ganti form. Oke. Langsung kita buat label for ini nanti ya. Misalkan teman-teman membuat formnya apa ya, misalkan formnya itu mau cuman ada nama si pengirim, email si pengirim, dan pesannya apa, berarti cuman ada 3 ya. Ini terserah mau nambahin nanti nomor HP, mau nambahin alamat rumah, terserah. Di sini kita cuman buat 3 aja ya, nama, email, dan pesannya apa gitu. Jadi for full name aja ya, full name. Lalu kita buat input ID-nya full name.
biar tambah yakin lagi kita tambahin name. Kita tambahin name ya. Sebenarnya ID aja cukup ya, nggak apa-apa sih. Name-nya full name juga. Yang penting sama semua ya. Jadi ini for full name, ID full name, name-nya full name. Jadi sama semua. Oke, kita save. Kita coba lihat dulu ya di browser. Kok nggak ada? Kan belum kita impor. Aduh. Bentar ya, kita selesaikan aja dulu ya. Terus ini tadi full name udah, terus email. Oh, ini belum kasih label cuy. Full name. Ini labelnya juga email. Nah, ini yang bawah terakhir berarti message. Gimana sih bacanya? Message ya. Message. Tipenya ini text area aja ya. Ini bukan input tapi text area. Lalu ini sudah kita impor dulu formnya di sini. Nah, cari impornya gampang, langsung aja. Biasanya tuh otomatis tuh nanti kalau di VS Code itu otomatis. Lihat ya, kita klik. Jadi ini sesuaikan ya, namanya apa nih? Ini kan kontak nih, pakai huruf C besar, namanya harus sama ya. Kontak nih kan ada nih. Jadi VS Code-nya udah pinter nih. Nih ada kontak di komponen tuh, di komponen kontak. Oke, tinggal klik enter. Nanti kita kasih penutup. Nah, di sini ada nih. Tuh kan kontaknya langsung keimpor. Kalau misalkan ini nggak ada, teman-teman nggak keimpor otomatis, diketik aja ya, import kontak from komponen kontak nih ya, sesuai foldernya di mana, namanya apa gitu. Kita save. Lalu kita lihat di browser. Nih ada kan? Ini full name, email, message. Tapi masih jelek banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, coba kita bagusin sedikit aja. Nah, ini udah ya, ini udah. Kita coba sekarang, kita coba send. Nah, ini kan nge-reload ya teman-teman, ini nge-reload. Nanti kita buat gimana pas ngirim itu kita nggak perlu reload. Oke, ini sudah, emailnya juga sudah. Kita buat di sini. Di logiknya ya, logiknya di sini kita buat logiknya ya, kita pakai state ya, use state aja. Apa ya? Kita mau inputnya ya, kita mau ngambil value ini nih. Kita mau ngambil value nih dari inputnya, kan ada 3 input nih ya. Ada 3 value ya, dari full name, email, dan message. Kita mau ngambil value-nya gitu kan. Jadi pertama kita buat inputnya dulu. Terserah ini namanya apa ya, bebas lah teman-teman. Ini teman-teman bebas. Kita mau ngambil value-nya, kita pakai use state. Oke, kita pakai use state object array 3 gitulah. Jadi ada full name, ada email, ada message sekalian gitu. Kita masukkan dalam objek. Sini ada full name yang defaultnya kosong. Nah gitu, langsung ada email yang defaultnya isinya juga kosong. Lalu ada message. Apa sih, susah banget disebut. Yang defaultnya juga kosong ya. Kita save. Jadi awalnya itu kosong. Nanti bakal kita update kalau misalkan si user atau pengunjung website kita mengisi form ini, misalkan full name-nya diisi nih. Nah, nanti ini bakal terupdate dengan data yang diisi gitu. Kan kita nggak bisa nih, masa nggak mungkin otomatis kan masuk sulapan gitu, nggak mungkin. Jadi kita buat handle check-nya, kita buat handle apa ya, handle-nya lah gitu, handle. Jadi kalau ada perubahan di sini, ini bakal terupdate gitu, full name-nya bakal terisi. Kita buat di sini input, kita on change saja ya, on change. Jadi setiap ada perubahan nanti bakal di record. Kita buat namanya handle change aja ya, handle change. Nah, kita buat di sini handle change sama dengan kita buat arrow function. Nah, jadi handle change-nya itu kita mau, jadi kalau ada perubahan, misalkan ada perubahan di misalkan full name ya, full name atau email bebas. Jadi kita akan mengupdate si state ini ya, state inputnya kita update. Jadi set input. Lalu kita buat apa ya? Kita buat apa namanya ya? Jadi kita mau ngambil state terakhir. Jadi isi state terakhirnya itu apa? Kita kan ini kosong, atau misalkan ada isinya juga bisa kan? Misalkan dia udah ngetik kan pasti ada isinya nih. Ini kosong, kita ambil dulu value-nya. Ini bebas ya namanya.
bebas, misalkan mau namanya kambing, sapi, atau buah-buahan juga bebas. Ini biar gampang aja value. Jadi value-nya apa, value terakhirnya apa, value-nya apa. Nah, lalu kita ambil semua values, koma. Halangin aja. Salah. Bentar, saya agak-agak. Soalnya saya agak-agak kadang sering lupa, guys. Ini kita kasih event ya, lupa saya event. Kita kasih eventnya. Jadi kalau apa? Jadi kalau misalkan ada perubahan aja gitu ya, kita ada perubahan, kita ambil ID-nya, guys. Jadi titik eventnya titik target. Ini kan value-nya, lihat kita sorot ya. Nih, di value ini sih kan full name, email, message. Maka ini kan sama ya. Makanya namanya ini, nama ini sama dengan ini ya, ID-nya harus sama ya, samain pokoknya. Jadi target ID. Nah, kita mengtarget ID-nya ya, ID-nya. Nah, kita isi dengan titik target titik value. Oke, udah. Nah, jadi ini kan tuh ID. Jadi kalau ada perubahan di ID ini gitu kan. Jadi ID ini full name. Nah, isinya ya value-nya apa yang dia ketik gitu. Jadi diupdate lah gitu. Jadi ini sama dengan di sini ada nanti full name, email ini gitulah. Ini udah ya, kita untuk apa perubahannya udah. Lalu selanjutnya kita ke mana lagi ya? Coba ini kita konsol ya. Kita konsol. Ini kita konsol ya. Kita buktikan apakah bakal ditangkap apa tidak. Kita inspect, misal konsol. Kita konsol, coba kita isi 1. Nah, full name-nya kan 1 nih. Karena dia kan apa ya? Ibaratnya ketinggalan 1 langkah, bukan ketinggalan ya. Ini bakal terbaca selanjutnya lah gitu. Apa namanya ya? Saya nggak tahu sih namanya. Tapi ini terrecord, guys. Jadi ini duluan. Jadi form ini duluan. Ini masih kosong. Ini jadi dia nampilin yang sebelumnya. Ini kalau saya hapus ya, misalkan saya hapus, saya tambahin 2. Nah, dia muncul nih. Muncul full name-nya 1. Tapi aslinya tim ketangkep lah, intinya datanya ketangkep aja gitu ya. Kita hapus jadi 12 nih. Jadi kayak ketinggalan gitu. Padahal nggak ketinggalan ya, karena duluan ya. Jadi si form ini duluan gitu. Saya nggak ngerti sih istilahnya apa ya. Saya juga bingung sih istilahnya apa itu namanya. Kalau di JavaScript apa React tuh apa namanya, saya juga nggak tahu ya. Saya tuh nggak hafal kosakatanya itu loh. Pokoknya intinya ini udah ketangkep ya ini isinya. Apalah, kita Muhammad, emailnya email@gmail misal. Jadi apa misiknya apa bebasnya, jadi ketangkep, memang benar-benar ketangkep tuh. Full namanya apa gitu. Misiknya kosong, guys. Oke ya, kita cek lagi tipe ID message. Oke, kita coba lagi di message-nya ya. Loh, kok nggak ada, guys? Apa yang salah ini? Message, betul. Aku lupa satu, guys. Di sini kita belum apa ya? Belum ngisi apa value ya. Jadi kita isi dulu di sini. Kita isi value-nya. Ini kan full name. Jadi inputs.fullname. Copy aja lah. Oh iya, kan tadi kan belum di on change. Ini kita copy aja ya. Kita copy semua. Kan message-nya belum di on change. Tadi kan saya kenapa di sini nggak muncul ya kan? Kan baru di full name nih. Di full name-nya doang yang muncul. Kalau di email nggak ada. Karena belum kita kasih handle-nya, guys, rupanya. Aduh, pintar sekali aku ini. Kita langsung aja lah ya. Kita kasih semua. Oke, jadi ini disesuaikan ya. Maksudnya tuh disesuaikan. Misalkan kalau ini full name, ini email ya, berarti sesuai ini. Sesuai variabelnya lah ini. Jadi full name ini email. Biasanya kalau bener ini nanti muncul kayak apa ya, snippetnya gitu. Message. Oke, message. Nah, sekarang kita coba. Message-nya ini harusnya keluar ya pesannya nih. Tadi kan enggak ya. Kita clear dulu. Ini kita ketik keluar kan tuh, ketangkep tuh. Tuh. Kita coba sekarang yang email. Kita save, refresh, email ya. Tuh ada ya. Tuh ketangkep. Nah, oke, udah beres. Ini
Nah, ini apa, untuk ngambil value-nya udah ya. Sekarang kita gimana cara ngirim value-nya gitu kan. Saat form ini diklik, nah, kita buat dulu formnya. On submit kita buat functionnya namanya handle submit. Handle submit ini terserah teman-teman ya membuat namanya apa. Ini kan lebih, yang penting gampang dipahami guys. Orang lain tuh tahu, oh ini untuk handle submit. Jadi kalau formnya diklik gitu, cons handle submit, sama dengan kita buat arrow function cons handle submit. Lalu kita buat ini juga, kita buat ini ya, biar apa, biar eventnya biar nggak apa ya, biar nggak nge-reload gitu loh teman-teman. Jadi kita buat eventnya, kita buat asynchronous. Oke, bentar, prevent default. Susah kali ngetik. Prevent default. Oke, selanjutnya if. Jadi kita kalau misalkan form ini diklik, jadi kita buat logikanya gini. If kalau apa ya, kalau inputs dot full name dan kok dolar mana sih, dan input dot email. Jadi kalau ini dan lagi ya, jadi dan itu bisa banyak inputs dot message. Jadi kalau semua ini harus ada gitu loh. Jadi kalau ada full name, ada email, ada message, ini nggak boleh kosong. Maka apa gitu, kita try and catch ya, kita pakai try catch. Jadi biar kalau kita coba gitu, jadi try catch itu kayak coba jalankan ini, kalau error ya ini gitu. Jadi biar nggak repot, kita coba jalankan, kita panggil API-nya cons respond. Ini bebas ya, nama mau res, mau rows, mau apa gitu kan. Karena ini asynchronous, kita buat await cons await, kita fetch-nya kita buat backtick ya. Ini saya buat pakai backtick ya, biar enak nih. Sebenarnya bisa aja pakai kurung 2, pakai ini, tapi repot. Kita pakai backtick aja biar enak. Backtick langsung kita. Nah, ini kan API-nya belum ada, anggap aja udah ada ya. Nanti kita buat habis ini, kita panggil API-nya. Kalau misalkan teman-teman membuat API-nya di framework lain, misalkan di Express.js atau di mana aja bebas. Ini nanti saya bakal buat API-nya di next ini juga. Ini makanya ini di folder API ini kan ada nih. Nanti kita buat di sini. Anggap aja udah ada ya. API kita buat foldernya, berarti kan API nih. API kontak. Ini kan belum ada nih kontak ya. Ya anggap aja ada gitu ya. API kontak nanti kita buat di sini ya, habis ini API kontak. Lalu intinya ini kita mau ngirimin apalah gitu nanti ya. Metodenya apa gitu. Kita buat metodenya post, header body. Jadi ini kayak kita mau ngirimin data ya kan, kita ngirimin data ya. Data kan nanti tadi kan ada full name, email ini. Jadi kita kirimin kayak mana ya? Kita tuh mau ngirimin data ini ke halaman lain lah gitu istilahnya. Jadi kita buat dia sebagai objek gitu, objek array gitu kan. Objek array. Nah, nih. Jadi datanya itu kan si inputs. Nah, data input nih. Si input nih. Datanya kita kirim. Nanti yang kita pakai untuk di Gmail-nya itu loh. Kita kirim. Kita jadikan objek ya. Objek array. Kalau ini berhasil, intinya kan ini try ini ya. Kalau berhasil kita kosongkan formnya gitu loh. Jadi kan misalkan ini kan kalau berhasil, misalkan pesan terkirim nih, misalkan ada nama nah send, berhasil, otomatis kan formnya harusnya kosong lagi kan, nggak mungkin ada isinya lagi kan gitu. Jadi kita reset lah gitu formnya. Kalau berhasil kita reset. Jadi kita reset, kita set input. Jadi nih kita set ini si inputnya jadi kosong lagi. Set input jadi kosong lagi, full name, email kita buat kosong. Nanti kita lihat ya. Di six kita buat kosong. Kita save. Untuk errornya kita sementara ini kita konsol aja ya, konsol dulu aja. Kalau ada error ini terserah sih, misalkan mau teman-teman kalau error kenapa, misalkan error nanti teman-teman munculin misalkan di atas button send-nya itu pesan tidak terkirim karena bla 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 atau apa, bebas.
console log error aja dulu. Jadi ini bisa teman-teman custom sendiri nanti. Kita di sini handle submitnya pakai event, di sini enggak. Oh salah ini guys. Oke udah beres ya ini udah beres sih. Kita on submit, eventnya handle submit. Oke. Sekarang ini kan tadi ini udah ya, handle checknya udah untuk menanganin ini kalau ada perubahan di formnya. Ini untuk menghandle formnya ya. Kalau diklik send atau submit, button submitnya ini yang dilakukan. Lalu sekarang kita buat API-nya, API kontak. Nah kita buat di pack API. Inilah gunanya. Di Next.js ini bisa front end back end langsung ya. Nah, ini kan udah ada bawaan hello nih, biarin aja, mau dihapus juga nggak apa-apa. Kita buat API kontak new file sesuai namanya dengan ini ya. Tadi kita buat kontak ini kan. Tadi kita buat kontak huruf kecil semua .js. Oke, kalau udah seperti biasa kita buat dulu API-nya apa ya. Nah, di sini kita kan mau pakai Notmailer ya, Notmailer sama Google SMTP. Kita install dulu guys, kita install dulu Notmailernya. Caranya gampang, npm install Notmailer. Tinggal klik enter. Kita tunggu sampai beres. Nanti di sini ada nih di package.json, nanti di sini muncul nih, harus di ini muncul Notmailer kalau udah berhasil diinstal. Kita tunggu aja guys ya sampai beres install. Oke, ini udah beres. Nah, ini udah ada ya Notmailer versi 68.0. Kita close aja, kontaknya kita save dulu. Ini asynchronous request dan respon. Oke, kita ambil datanya dulu, data yang dikirimkan tadi nih. Ini akan dia ngirimin data ini nih, ada full name, message dan lain-lain gitu kan. Kita cons full name, email, message sama dengan rect body. Oke guys, nah ini datanya udah kita ambil ya. Langsung kita buat set ini. Kalau selanjutnya settingan dari Notmailernya ya, teman-teman bisa baca dokumentasinya di Notmailer, itu banyak, udah jelas sekali itu ya dokumentasinya. Kita buat untuk transporter namanya, kayak apa ya. Ya ini pokoknya udah disuruh aja sama Notmailer, suruh buat ini constant transporter. Transporternya kita pakai dari Notmailer. Notmailer create transporter. Jadi gini. Oke. Udah itu kita buat host. Jadi hostnya apa? Hostnya kalau kata Notmailer sih hostnya ini. Jadi smtp.gmail.com. Nah, ini. Jadi ini udah format dari si apa ya, Notmailernya sudah seperti Notmailer pun bukan dari Notmailer sih, dari si Google Gmailnya sendiri seperti ini nyuruhnya gitu. Lalu portnya itu 465. Selanjutnya secure-nya adalah true. Selanjutnya out. Jadi kita perlu ini ya. Jadi teman-teman ikutin aja. Out ini maksudnya apa ya? Out ini kita mau pakai akun Gmail yang mana yang mau kita pakai jadi SMTP-nya gitulah intinya ya. User ini nanti email kita. Jadi kita mau pakai email yang mana nih gitu untuk pengirim emailnya gitu kan. Misalkan kita mau pakai email, sementara kita buat, kebetulan saya udah punya email ya. Ini kita buat dulu gini. Mail password. Nah, passwordnya apa? Passwordnya ya teman-teman. Nah, nanti ini kita buat asal-asal dulu aja. Passwordnya ini beda ya, bukan password Gmail teman-teman, beda. Jadi nanti kita setting ada password aplikasi. Jadi bukan password untuk login ke Google atau login ke Gmail ya, bukan. Ini kita buat asal, nanti kita buat itu ya. Selanjutnya udah ini oke. Kita di sini kita try and catch lagi. Kita lakukan percobaan. Kalau berhasil try. Kita kan ini asynchronous ya. Await transporter. Sekali lagi ini udah apa ya, udah format dari dari Notmailernya ya. Jadi ini try, kita ngirim emailnya lagi tuh. Transporter.send email. Send email from, kita buat dulu from
from to reply. Jadi teman-teman tulis aja, ikutin lah gitu. Reply itu nanti saya jelasin ini apa, reply kemana, tuh apa, subjeknya apa. Oke, from ini ya ini, jadi pengirim, bukan ini ya, bukan pengunjung website kita, bukan. From ini nih ya teman-teman ini. Jadi sebenarnya kan kayak di website ini ya, ini kan website kita. Nanti kalau ada orang masuk, itu pengirimnya tuh kita guys, kita sendiri gitu, kita ngirim ke kita gitu. Makanya gitu. Makanya nanti butuh 2 email ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa aja tulis di sini email, bisa to. Nah ini to-nya ini teman-teman mau targetkan kemana gitu loh. Misalkan ini kan, maka saya sarankan buat 2 email gitu kan. Email pertama ini untuk SMTP-nya gitu, jadi untuk settingan aplikasi lah, jadi nggak untuk pakai yang lain-lain. Nah to-nya ini misalkan email utama teman-teman, jadi kalau ada pengunjung yang ngirim pesan ke teman-teman, nanti masuk ke email yang mana gitu loh, masuk ke email teman-teman yang utama. Misalkan di sini saya punya email utama ya, nanti kita tunjukkan kalau udah beres. Pokoknya 2 email aja .com, misal seperti ini ya. Oke, to reply to email. Nanti ini akan beda ya, from email sama reply to email ini isinya beda nanti, lihat ya. Lalu subjeknya backtick, lalu Anda mendapatkan pesan dari full name. Nah, full name ini kita ngambil dari sini ya nih, full name. Lalu HTML ini isinya guys, jadi bodinya isi emailnya apa gitu, jadi mau apa gitu misalkan. Bebas sih, kita buat pengirim apa, Anda mendapatkan pesan dari siapa, dari ya email tadi kita $email dari email, dari full name, dari Anda mendapatkan dari si A misalkan, dari full name. Lalu di sini kita tutup dulu P-nya ya. Ini kita pakai BR aja ya, BR. Kita pakai BR aja lah, kita paste. Nah, ini backticknya di sini ya, ditutup ya sini ya. Jadi backticknya antara ini dengan ini, jangan di sini ada backtick, di sini ada backtick, nanti nggak jalan. Jadi enter, Anda mendapatkan pesan dari siapa, emailnya adalah, jadi email si user kita, pengunjung website kita. Nah, lalu kita BR lagi di sini, BR, kita enter, kita paste lagi, pesannya ya ini message kita ambil dari sini ya. Oke, ini udah beres. Errornya kita buat return res.status status 500 error.to_string. Jadi intinya ini nunjukin errornya lah, respon errornya gitulah intinya. Teman-teman bebas mau ngapain aja. Oh, ini ngapa returnnya div? Ini kita hapus dulu guys. Kita hapus. Kita kan nggak mau ngambil HTML di sini. Kita return aja, return res status. Ini kalau berhasil ya. Res status. Ini kalau berhasil, dia bakal nunjukkan respon apa, bebas. Errornya kosong gitu. Jadi ini ngakalin aja. Kalau berhasil ya errornya 0, jadi kosong. Jadi ini API-nya ya udah beres. Oke, sekarang kita setting ini, outnya ini yang paling penting juga nih. Jadi usernya apa? Nah, sekarang kita buka Gmail kita ya teman-teman. Kita buka Gmail, my akun. Nah, teman-teman buka di myakun.google.com. Jadi kita mau setting akun kita. Teman-teman langsung ke bagian keamanan, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini bagian verifikasi 2 langkah pastikan aktif ya. Kalau belum aktif silakan diaktifkan dulu. Nanti kalau sudah aktif bakal muncul di bawah ini sandi aplikasi. Jadi kalau verifikasi 2 langkahnya belum aktif, sandi aplikasinya nggak akan muncul. Nah, kalau sudah aktif muncul sandi aplikasi, teman-teman boleh diklik. Nah, di sini teman-teman suruh masukkan password. Nah, berhubung saya udah punya ya. Kalau teman-teman belum pernah buat, nanti cuman ada ini. Jadi ini nggak ada ini. Jadi cuman ada pilih aplikasi. Jadi teman-teman sekalian pilih aplikasinya email gitulah. Pilih perangkat, saya Windows ya, komputer Windows. Lalu tinggal buat. Jadi kalau dibuat nanti bakal muncul kayak apa ya, kayak sandi aplikasinya gitu. Dia biasanya panjang sih, biasa kayak
kayak panjang dia. Nanti bakal muncul sandi aplikasinya berupa misalkan X Y Y 1 2 3 4 10 apa pokoknya panjang lah, angka random gitu. Teman-teman copy itu. Copy, taruh aja dulu di notepad atau di mana. Oke, ini udah teman-teman buat ya. Nanti kalau muncul sandi aplikasi silakan di copy. Berhubung ini saya udah punya, saya tinggal copy aja gitu. Oke, lanjut kebalik lagi ke sini. Nah, kita masukkan di sini sandinya tadi, kita masukkan di sini. Ini udah kita copy ya. Sandinya masukkan di sini. Kita kopas langsung masukkan di sini. Kurang lebih nanti panjang lah seperti inilah kodenya. Teman-teman masukkan di sini. Nah, tapi kan ini kalau misalkan teman-teman masukkan di sini langsung seperti ini, itu sangat beresiko banget ya. Bakal bisa dilihat banyak orang gitu loh. Kemungkinan bisa dilihat gitu. Bisa di hack orang gitu. Bukan berarti saya ngajarin yang aman ya, tapi kita meminimalisir hal-hal buruk. Caranya gampang. Jadi user ini nanti kita pakai env ya. Kita buat dulu file di sini env, new file. Kita buat .env .local. Karena kita di lokal, kita buat env lokal ya. Kita buat di env.local. Di env ini kita buat dulu my app name, my app email. Ini bebas ya, namanya apa aja teman-teman, terserah. My app email tadi mail.romansa. Jadi email yang kita pakai untuk SMTP tadi ya teman-teman. Email yang ini yang kita buat sandi aplikasi tadi, yang kita untuk pokoknya cuma untuk dipakai sandi aplikasinya aja. Oke. mail.romansa@gmail.com. lalu my app pas sama dengan, nah teman-teman, sandi aplikasi yang dapat dari Google tadi yang teman-teman buat di sini, di mana tadi ya, ini di sandi aplikasi yang teman-teman copy tadi, saya bilang suruh copy, teman-teman masukkan di sini di env ini di bagian my apps. Jadi ini teman-teman copy di sini, paste di sini, nanti kan hurufnya seperti inilah kurang lebih kan. Nah seperti itu teman-teman, taruh di sini. Berhubung saya udah punya, saya akan mengcopy aja ya. Oke, ini saya sensor ya teman-teman, saya sensor biar nggak kelihatan. Oke, udah kita save. Kalau sudah, lalu selanjutnya kita buat my email receiver. Nah ini email kedua tadi kan saya suruh nyiapin 2 email ya. Email pertama itu untuk SMTP, email kedua untuk menerima email. Jadi email utama kita lah yang kita untuk komunikasi dengan user atau komunikasi dengan pelanggan, itu email yang mana gitu. Saya siapin, ini email utama saya. Nah gitu, kita save, lalu kita close aja. Kalau udah nggak usah di close, tapi diingat-ingat aja nih. Ini my app email, my app password, my email receiver. Oke, kita kembali lagi ke API kontak tadi. Nah di user ini kita rubah teman-teman, jadi nggak langsung hardcore gini ngetiknya. Kita rubah dulu di sini. Nah user jadi email, jadi kita pakai pakai env tadi. Jadi kita buat pakai env proses, kita sekarang pakai env. Jadi caranya proses.env. Nah namanya, nama yang kita di env tadi yang my email gitu, my app email. Tadi itu kan namanya, passwordnya pas. Jadi sesuaikan dengan nama yang di env tadi ya. Emailnya apa, passwordnya apa. Nah ini nya juga bisa dibantu. Ini dia rubah jadi dari env juga. Jadi nggak hardcore gini kita tulis. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau merubah emailnya, itu kita ngerubah env. Jadi di folder env inilah kita rubah, nggak dirubah di codingan ini. Kita push proses.env.my. Tadi apa namanya ya? Kita lihat dulu ya. Kita lihat lagi. My email receiver. My email, kita copy aja lah biar nggak salah. Copy. Oke, udah save. Oke, ini udah beres semua teman-teman. Kita coba dulu, kita coba ya. Di mana tadi? Ini kita coba, kita refresh dulu. Sebentar, konsolok, kita bersihin konsoloknya dulu ya.
Tadi banyak konsolok apa ya? Di kontak ini konsolok ini kita hapus dulu. Banyak kali konsolok. Oke, kita tes dulu guys. Kita kasih nama, misalkan kita tes ya. Namanya Elon Musk. Anjay. Elon Musk. Gimana sih tulisan Elon Musk? Elon Musk. Gini aja. Emailnya maselon@gmail.com. Misal ya, contoh nih. Message-nya aku mau investasi di perusahaanmu. Oke, ini isinya ya. Misal kita kirim, sekarang kita kirim send, nggak bisa nih, post API kontak internal server error, berarti kan ada yang salah ya. Kita lihat dulu ya, apa error apanya. Apa yang salah? Oh alah, saya lupa guys. Di sini kita belum impor not mailernya. Aduh. Kita kan mau pakai not mailer, tapi kita nggak impor, kan aneh. Kita coba sekarang. Elon Musk, emailnya Mas Elon, message-nya saya mau investasi di perusahaan Anda. Tanda seru 3 kali. Oke, kita send. Ih, error lagi guys. Apa nih? Error lagi. Ini kayaknya ini nih, create transport. Oh ini guys, ini enggak. Gini, kebanyak transporter. Kode kayak apa aja. Kita save lagi. Jangan ada tipe-tipe kayak gini nih yang bahaya nih. Kita ulang lagi guys. Elon Musk, emailnya Mas Elon, paste. Oke, kita bersihkan lagi. Kita coba kirim. Masih error guys. Apa lagi nih? Kenapa? Kita lihat lagi. Oh ini guys, apa ini? Send mail. Astagfirullah. Kita send mail. Oke, sekarang kita coba lagi. Harusnya udah sini. Kita coba lagi. Elon Musk, Mas Elon. Kita clear, send. Nah, berhasil guys. Tuh buktinya hilang. Tuh, formnya hilang kan, habis ngirim hilang gitu. Sebenarnya bagusnya tuh kalau berhasil dia bakal nunjukin sukses di sini, tapi nantilah kita buat ya. Sekarang kita cek di emailnya. Cek di email ini ya. Di email ini yang tuh. Berarti ke email kedua tadi yang kita masukin. Kita cek masuk nggak ke email. Tadi kan saya masukin ini nih ya. Nih. Oh, berarti ke email ini. Kita ceknya di email ini, receivernya. Oke, kita cek, kita login ke Gmail. Apakah ada? Nah, ini masuk kan? Anda mendapatkan pesan dari undefined. Full name-nya kok undefined ya? Tapi undefined nggak terdeteksi namanya. Undefined. Anda mendapat pesan dari undefined, emailnya undefined, pesannya undefined. Tapi masuk ya, cuman berarti kita ada salah di codingnya. Kita lihat lagi guys. Kita lihat apa yang salah. Berarti yang salah bukan di API-nya, berarti salahnya di kontak, di komponen kontak tadi ya. Kita lihat, cari konten. Astagfirullah, konten tipe. Coba kita lihat lagi ya. Kita cek lagi, siapa tahu ada yang salah. Kita cek lagi. Kita coba lagi ya. Sekarang kita coba lagi. Full name-nya Elon Musk. Anaknya, oh enggak aja, anaknya Elon Musk, emailnya Mas Elon, anaknya Mas Elon. Saya mau investasi seperti bapak saya. Oke, kita send email. Harusnya berhasil hilang nih. Ini nggak hilang kan? Jadi bersih. Kita cek di Gmail utama kita apakah masuk. Nah, masuk kan? Tuh, masuk sekarang guys. Tuh, Anda mendapatkan pesan dari anaknya Elon Musk. Tuh, kita klik. Anda mendapatkan pesan dari anaknya Elon Musk. Emailnya anaknya Elon Musk gitu.
kita lihat ya tuh pengirimnya. Ini dua-duanya email kita. Ini email pertama yang kita gunakan tadi yang sandi aplikasi, yang ada sandi aplikasinya, dan ini email yang untuk menerima ini. Ini email kita ini yang sekarang kita buka. Jadi gitu. Jadi kayak kita mengirim ke kita. Tapi mengapa kita isi reply tadi ya di sini? Saya isi di sini mana di API-nya reply to email. Ini dia bakal ngambil email si user ini. Si user yang ngirim email, anaknya Elon Musk tadi gitu guys. Tuh, jadi kalau kita reply, dia bukan nge-reply ke mail romansa, tapi nge-reply ke ini nih, ke udah kita setting lah tadi ya, kita reply. Tuh lihat, loh kok enggak guys, kenapa guys, ada yang salah lagi nih, harusnya reply-nya ke sini nih. Kita harusnya bukan mail romansa ini email saya sendiri, harusnya nge-reply-nya ke anaknya Elon Musk. Kita cek lagi apa yang salah ini. Dan ternyata guys yang salahnya tuh di sini ini reply. Kan harusnya ada y. Nah, nih reply tuh. Aduh. Coba lagi guys ya. Ini apa? Istrinya Elon Musk. Mas Elon. Istrinya Mas Elon, pesannya sama. Kita send lagi. Harusnya berhasil nih. Ini berhasil ya. Kita cek email kita guys sekarang. Tuh, Anda mendapat pesan dari istrinya Elon Musk. Nah, sekarang nih lihat ya. From ini kita balas, coba reply. Loh, Mas ini aneh. Apa yang salah ini guys? Kok dia ngebalasnya bukan ke ini ya? Bukan ke istrinya Elon Musk ya? Apa karena emailnya fake ya? Masa sih? Enggak lah. Kita cek lagi codingan kita. Jangan menyerah. Oh, astagfirullah. Ini bukti kalau bahasa Inggris saya tuh jelek, guys. Nggak ada A-nya. Reply. R-E-P-L-Y. Kok pakai A? Kita save lagi. Astagfirullah. Kita coba lagi, guys. Kita coba lagi apa nih? Tetangga Mas Elon. Sama pesannya. Kita kirim dulu. Send. Oke, udah berhasil. Kita cek lagi emailnya dari tetangganya Mas Elon, tuh kan. Nah, sekarang kita lihat tuh. Nah, ini baru benar guys. Dari tuh reply-nya kemana? Ke reply-nya ke tetangganya Mas Elon. Jadi kalau ada pesan masuk ke email kita tinggal reply, otomatis nge-reply-nya ke tetangganya Mas Elon. Nggak ke email kita sendiri lagi. Oke guys, cukup jelas ya. Aku rasa sampai sini dulu ya bukan tutorial ya, sharing-sharingnya ya. Kalau teman-teman mau modifikasi silahkan ya. Bukan modifikasi, harus dimodifikasi sih, ini apaan cuman form gini doang. Pokoknya kurang lebih prosesnya seperti itulah. Saya juga nggak jago-jago banget. Cuman yang penting kita tahu lah cara gunainnya. Cuman pakai NoteMailer, SMTP Google gitu. Tapi ada batasannya guys. Apa ya, kita dianggap ada Google tuh nganggap akun kita digunakan aplikasi lain, segera amankan gitu. Tiba-tiba kita disuruh mengganti sandi. Awal-awal biasanya gitu. Dan kita harus ngerubah sandi aplikasi kita lagi gitu. Tapi itu sekali aja sih, nggak akan sering-sering. Oke. Sampai di sini dulu, kita ketemu di next video lagi. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar atau bisa masuk grup WA, grup Facebook, apa aja lah yang saya tuliskan di deskripsi. Oke teman-teman, bye. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.